Selamat datang sahabatku, dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita, Battle Through the Heavens versi novel di ranah Kaisar Dewa. Harap maklum, jika antara narasi dan gambar tidak nyambung, karena apa yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya, matur suwun. Melihat ribuan tubuh jiwa, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke sudut matanya. Bajingan dari ras iblis ini sama seperti ras jiwa, mereka sepenuhnya mengambil keuntungan dari jiwa kuat orang lain untuk ditangkap dan ditelan, mereka sebagai makanan, atau sebagai penyedia energi untuk pengendalian mayat. Sangat tidak manusiawi. Xiao Yan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan angin kencang yang menakutkan bertiup seperti embusan angin. Pada saat ini, dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan lemah dan kosong. Dia hanya menyatu dengan hantu dan menjadi gemuk dan menghabiskan sedikit kekuatan mereka. Merasa bahwa rantai yang berasal dari jiwa terputus, dan akhirnya ada gelombang fluktuasi jiwa yang sangat gembira. Meskipun mereka tidak tahu persis kapan itu terjadi, mereka merasakan kebebasan. Berapa tahun, mereka dikurung seperti tahanan di ruang gelap tanpa sinar matahari, dan sekarang mereka terkunci dalam bayangan, dan terkadang bahkan kematian menjadi harapan yang boros. Ayo pergi, jangan biarkan iblis tertangkap. Melihat jiwa-jiwa yang hampir menangis karena ekstasi dan kegembiraan ini, Xiao Yan juga menghela nafas pelan. Di langit, jiwa yang tak terhitung jumlahnya tertanam, dan pada akhirnya, mereka semua berlutut ke Xiao Yan dan membungkuk padanya, tetapi tidak ada satu jiwa pun yang tersisa, tetapi menatap Xiao Yan dengan diam dan tidak bergerak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga menyadari bahwa asal-usul jiwa mereka telah terkikis oleh iblis, dan tidak mungkin bagi mereka untuk kembali normal setelah keluar. Senior, dunia dakian saya bertentangan dengan klan jahat asing itu, saya harap para senior akan membantu saya, anak itu harus melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia dakian. Xiao Yan juga tidak bodoh, melihat tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit sambil berbicara tanpa suara. Dia membungkuk dalam-dalam dan meraung. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit pertama-tama mandek sesaat, dan mereka segera mengerti bahwa pria di depan mereka tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga memiliki keajaiban surga dan bumi seperti roh api, dan kemudian pengorbanan yang luar biasa seperti itu. Dengan rencananya, puluhan ribu tubuh jiwa di depan Xiao Yan semuanya berubah menjadi kekuatan murni dan berkumpul menjadi sekelompok cahaya, tetap di depan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit dan melihat kelompok cahaya. Dari kelompok cahaya, dia merasakan fluktuasi jiwa yang sangat menakutkan, dan fluktuasi ini sangat murni, tanpa kotoran. Ini adalah asal-usul jiwa. Xiao Yan ingat bahwa dia juga menangkap sebuah kelompok ketika dia berada di klan jiwa dari benua Doki. Akan kutunjukkan sesuatu padamu setelah kau pergi. Seharusnya itu adalah harta rahasia bahwa pria berbaju hitam itu membunuh keluargamu. Di belakang Xiao Yan, suara Raja Naga Emas datang. Dia menoleh dan melihat bahwa yang terakhir juga melayang dari langit. Selanjutnya, saya hanya pergi ke lubang besar yang ditinggalkan oleh pria berbaju hitam untuk menemukan sesuatu. Asal-usul jiwa, Xiao Yan bergumam perlahan di mulutnya. Sekarang, dia secara alami mengerti apa ini, dan dia tidak peduli apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Jiwa adalah akar dari semua makhluk di dunia. Semua hal di dunia memiliki jiwa, dan jauh di dalam jiwa, ada jejak asal-usul jiwa. Ini adalah akar kelahiran jiwa, energi aneh. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu untukmu. Sebuah kata yang lembut, tetapi tiba-tiba menyebabkan kelompok cahaya jiwa melepaskan kilau samar-samar, seolah-olah ada banyak informasi yang keluar darinya. Xiao Yan diam-diam menerima informasi itu. Ada terlalu banyak asal jiwa yang kuat dalam kelompok cahaya jiwa, tetapi tidak ada kebijaksanaan spiritual di dalamnya. Hanya beberapa kebencian yang tersisa sebelum dia mati sepenuhnya. Menunggu emosi ini, cukup sulit untuk benar-benar memurnikannya. Jika mereka diserap tanpa pandang bulu, mereka pasti akan mempengaruhi pikiran.
Tapi kata-kata Xiao Yan baru saja secara diam-diam menghilangkan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini adalah jenis lain dari penghiburan kebijaksanaan dari asal-usul jiwa-jiwa ini. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di masa hidup mereka, bahkan jika mereka mati, menggunakan kekuatan pada akhirnya akan membuat sulit bagi orang-orang yang membunuh mereka, meskipun tampaknya mudah untuk meredakan mereka, setidaknya orang-orang dari ras iblis tidak akan pernah mengatakan ini, dan mereka juga tahu bahwa Xiao Yan membantu mereka membunuh mereka, kepada pembunuh mereka. Duduk bersila dan hati-hati mengintegrasikan asal jiwa kita, seberapa jauh Anda dapat mencapai tergantung pada keberuntungan Anda, tubuh jiwa dari langit tampaknya berbicara dengan Xiao Yan. Terima kasih, senior. Xiao Yan juga duduk bersila ketika dia mendengar kata-kata itu, menyesuaikan kondisinya untuk menyerap kekuatan jiwa yang paling murni. Xiao Yan duduk bersila di tanah datar, di depannya, sekelompok cahaya berukuran sekitar setengah zang tergantung ringan, kilau lembut dan murni terus menyebar keluar darinya, menyinari bilah rumput di sekitarnya, membuat sekelilingnya, rerumputan yang telah habis langsung menjadi subur dan hijau. Kekuatan sumber jiwa ini benar-benar murni, tetapi sangat sulit bagi para senior ini, gumam Xiao Yan. Xiao Yan menatap kelompok cahaya jiwa, menghela nafas lega, dan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya. Dengan kontak ini, Xiao Yan bisa merasakan luasnya yang memenuhi kelompok cahaya jiwa, kekuatan asalnya jiwa, perasaan itu, bahkan dengan kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan, tidak bisa tidak membuat jiwa di antara kedua alisnya terasa sangat hangat. Jiwa alam Kaisar dibagi menjadi 4 level, level awal, level keabadian, level santo transendensi, dan level penyempurnaan. Raja Naga Emas berkata perlahan. Wow, kelompok cahaya jiwa perlahan berfluktuasi dalam penyerapan Xiao Yan, dan semburan suara renyah seperti percikan air datang dari penutup Tianling, dan kekuatan jiwa asli terus disuntikkan ke dalam jiwa Xiao Yan. Di bawah perfusi seperti itu, keracunan samar muncul di wajah sosok kecil yang dibentuk oleh jiwa di atas kepala Xiao Yan. Di bawah pembungkus jiwa-jiwa asli ini, dia merasa bahwa jiwanya seperti dikelilingi oleh menyusup dalam cahaya yang hangat, rasanya seperti janin dalam kandungan. Lapisan-lapisan kristal aneh yang samar diam-diam muncul di permukaan jiwa, dan ketika Anda melihatnya dengan samar, itu seperti sosok manusia nyata, sangat ajaib. Ini adalah kekuatan jiwa Kaisar Realem. Lapisan-lapisan kristal aneh yang samar sebenarnya adalah lapisan pelindung yang dapat menahan serangan jiwa, dan diam-diam muncul di permukaan jiwa untuk melindungi jiwa yang paling rentan. Dalam kelompok cahaya jiwa, ada kekuatan sumber jiwa yang sangat menakutkan. Kekuatan sumber ini hanya diringkas dari jutaan tubuh jiwa yang ditangkap oleh pria berbaju hitam. Sebelum sumber jiwa yang begitu besar, bahkan Xiao Yan, ini adalah perasaan kecil dari tidak berarti. Menabrak karena semakin banyak asal jiwa diserap oleh Xiao Yan, lingkaran fluktuasi tak terlihat, juga berpusat pada Xiao Yan, perlahan menyebar, tiba-tiba menjadi sunyi, dan paksaan tak terlihat menyebar seketika. Apakah koleksinya berhasil? Bum bum bum, setelah kelompok cahaya sumber jiwa senior itu hampir menghilang, semua kelompok cahaya juga bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan, dan ruang kecil yang awalnya diisolasi oleh pria berbaju hitam juga bergetar hebat. Dengan suara bang, dimensi yang berbeda mulai perlahan pecah. Xiao Yan sudah lama bangun dan keluar dari kondisi kultivasi. Semua energi sumber jiwa yang dia serap sebelumnya disimpan di ranah jiwa. Karena Raja Naga Emas dan Xiao Yan baru saja berkata, Xiao Yan sendiri juga jelas bahwa dibutuhkan banyak waktu untuk menyerap sumber jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Jika Anda bisa pergi ke rumah Yue untuk menemukan tempat yang aman untuk membuat rencana, jika tidak jiwa akan rusak parah, dan kerugiannya akan lebih dari kehilangan, segera, juga untuk menyerap sumber jiwa dan menyimpannya di alam jiwa untuk membuat rencana. Melihat krisis segera teratasi, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kali ini aku pergi ke rumah Yue untuk menangani masalah ini dan pergi untuk mundur dengan baik, melahap asal-usul jiwaku dan berlatih beberapa pertempuran, keterampilan. Jika tidak di benua ini di mana yang kuat seperti awan tidak mungkin berjalan sama sekali. Tidak heran dia berpikir begitu. Setelah semua musuh yang dihadapi Xiao Yan kali ini terlalu kuat, dan hanya ada sedikit cara untuk menghadapinya. Dengan sebuah rencana,
dia juga melangkah maju untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk membangunkan kedua gadis itu. King Yuan jelas mencoba yang terbaik untuk menghabiskan ki pertempurannya. Dia tidak bisa bangun dalam waktu singkat, dan dia masih dalam keadaan koma. Dengan bantuan Xiao Yan, dia perlahan terbangun. Begitu dia bangun, dia melihat sebuah lubang besar di kejauhan, dan buru-buru bertanya kepada Xiao Yan, pria berbaju hitam itu seharusnya adalah pembunuh keluargamu yang telah dikabarkan di King Cheng baru-baru ini, tetapi bagaimana dengan monster yang menjelma di bagian belakang? Bagaimana Anda menyelesaikannya? Apa? Dalam menghadapi banyak masalah Yueru, Xiao Yan juga sakit kepala, dan dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bunuh diri, jadi dia harus berbohong dan berkata, saya tidak tahu. Tepat ketika Anda pingsan, tubuh monster itu berkedut sebentar lalu membeku. Itu meledak, tapi memang mati. Yueyu tentu saja tidak akan percaya omong kosong Xiao Yan, tetapi setelah krisis segera dicabut, dia tidak peduli dengan keraguan ini, dan prioritas utama adalah menyelamatkan ayahnya. Dengan suara bang, ruang kecil asli langsung hancur, dan pemandangan orang-orang yang datang dan pergi di jalan dipulihkan. Yueru berjalan di depan dan memimpin, Xiao Yan mengikuti di belakang dengan King Yuan di tangannya. Lengan, anehnya, Xiao Yan ketika saya memegang King Yuan, saya merasa bahwa ki pertempuran dan bahkan kekuatan jiwa di tubuh saya pulih dengan sangat cepat. Xiao Yi juga sangat enggan untuk kembali ke Najing, jadi dia mengubahnya sedikit, dan ingin menjadi satu. Gadis kecil itu tampak seperti sedang mengikuti Xiao Yan, tapi dia kembali dengan enggan di bawah peringatan Xiao Yan, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Sepanjang jalan, bahkan jika dia baru saja mengalami momen hidup atau mati, Yueru tampaknya memimpin dengan tenang, karena dia juga tahu bahwa waktu ayahnya hampir habis, mereka yang tidak setuju akan mengambil kesempatan. Konsekuensinya tidak terbayangkan, sebelum tiba di jalan di rumah keluarga Yue, Xiao Yan dan Yueru juga membuat rencana. Setelah memasuki halaman, mereka akan bertindak secara terpisah. Yueru membawa King Yuan ke ruang tunggu untuk beristirahat, dan kemudian datang untuk menemui Xiao Yan. Xiao Yan langsung pergi ke tujuan, dan kemudian perlahan berjalan menuju istana besar yang tidak jauh. Dalam perjalanan, Yueru memberitahu Xiao Yan bahwa keluarga Yue mereka tidak damai sekarang. Dengan kata lain, ada beberapa perbedaan dalam keluarga Yue, hanya beberapa kroni yang tahu tentang cedera serius ayahnya, jadi perawatannya juga dilakukan dalam gelap. Mendekati rumah yang sangat megah, Xiao Yan terkejut melihat bahwa ada banyak orang berkerumun di pintu, dan orang-orang ini semua mengenakan jubah alkemis, dengan beberapa helai di dada mereka. Riak perak yang mempesona dengan bangga menunjukkan identitas mereka, dan peringkat. Ini adalah junior dari keluarga kami, dan kamu tentu saja tidak layak disebut. Yueru juga melihat apoteker di pintu dan berkata. Di jalan-jalan di mana orang datang dan pergi, semua orang yang lewat akan mengalihkan pandangan mereka yang iri dan kagum ke sekelompok alkemis yang saling berbisik, aristokrat. Ikuti aku. Yueru membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke dalam kompleks keluarga Yue dari jalan kecil. Xiao Yan juga tahu bahwa Yueru jelas-jelas melakukan ini untuk menghindari perselisihan klan tentang orang-orang mana yang diatur di kompleks keluarga Yue. Nona, kamu kembali. Tepat setelah memasuki gerbang, seorang pelayan cantik buru-buru berjalan keluar dari samping, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Yueru. Yueru mengambil King Yuan dan berpisah dari Xiao Yan, dan pelayan itu pergi, untuk memimpin jalan ke depan. Mengikuti di belakang pelayan dengan tergesa-gesa, mata Xiao Yan menyapu rumah mewah ini. Bangunan yang menjulang tinggi dan megah membuatnya diam-diam mengangguk sedikit. Mengesampingkan hal-hal lain, keluarga Yue ini memang layak untuk King Cheng, salah satu dari 3 keluarga besar, seperti kekayaan pasti di luar jangkauan orang biasa. Berjalan di jalan yang terbuat dari kerikil cian, mata Xiao Yan tiba-tiba sedikit menyipit. Dalam pengertiannya, sejak dia memasuki kedalaman keluarga Yue, jiwanya merasakan aura misterius dan kuat, tersembunyi di setiap sudut. Dia mengangkat kepalanya secara tidak sengaja, dan melirik santai ke atap, di mana beberapa bayangan gelap, tersembunyi di kegelapan, dicat hitam, menutupi ujung panah tajam yang dipantulkan oleh matahari, bergerak perlahan, bergerak di mansion. Gangguan kecil apapun akan membuat mereka memberikan serangan dalam sekejap. Pertahanannya memang sangat ketat. Xiao Yan sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan menatap aula mewah yang muncul di ujung jalan.
orang yang berdiri di antara mereka. Ayah tepat ketika Yueru membawa King Yuan untuk beristirahat, dia buru-buru berlari untuk menemui Xiao Yan, dan menyapa pelayan untuk turun. Yueru ditinggalkan di sebuah ruangan kuno, Xiao Yan dan seorang pria yang dipanggil Yueru, ayah pria Parubaya. Yuer, apakah kamu kembali? Suara penuh kasih pria Parubaya itu terdengar. Yah, ayah, aku membawa kembali seseorang yang bisa menyembuhkanmu kali ini. Yueru mendorong Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan dapat melihat bahwa gadis ini, Yueru, sangat tertarik pada ayahnya. Kamu, sakitku tidak akan sembuh untuk sementara waktu, jadi aku tidak perlu bekerja terlalu keras. Pria Parubaya itu menghindar, tetapi dia sangat lega, karena putrinya terus datang kepadanya untuk menyembuhkan orang, meski semua tak berhasil, hati terasa. Teman kecil ini, lelaki tua Yuyu, karena dia datang ke rumah Yueku, tolong minta teman kecilku untuk menunjukkan kepadaku. Yuyu setengah baya memandang Xiao Yan, yang dibawa kembali oleh putrinya, dan melihat dengan cermat, tetapi menemukan bahwa pemuda di depannya tampaknya tidak sesederhana itu, bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia tampaknya tidak dapat melihatnya. Xiao Yan menatap pria Parubaya yang sedikit kekuning-kuningan di depannya, dia bergumam dalam hatinya, Dou di bintang 5, dia benar-benar layak menjadi kepala keluarga. Lalu dia melangkah maju, dan Xiao Yi juga langsung memanggilnya, bersiap-siap untuk melihat apa yang Yuyu katakan tentang rasa sakit yang tak tersembuhkan dari roh non-api non-ap. Pada saat peri api Xiao Yi dipanggil, suhu di ruangan yang awalnya ringan langsung meningkat banyak, dan mata Yueyu yang awalnya lembut tiba-tiba terbuka dan dia kehilangan suaranya. Ini sebenarnya peri api. Suara seru Yueyu segera berbalik untuk melihat api bersuhu tinggi yang mengerikan berwarna putih susu yang mengelilingi tubuhnya, dan ketika dia melihat putrinya Yueru, sedikit kelegaan muncul. Ketika saya pergi ke pegunungan Warcraft untuk berburu monster, saya secara tidak sengaja terluka oleh Nine Nether Fire di tubuh Nine Nether Sparrow, yang sebanding dengan level 6 Star Dowdy, telah menggunakan banyak metode dan tidak dapat menghapus jejak api, dan api akan memakan vitalitas saya. Hari ini, saya tidak punya waktu, bahkan jika saya membaca banyak buku kuno untuk menemukannya, secerca harapan. Ada desas-desus bahwa peri api atau api suci adalah raja api di dunia, dan mendapatkan salah satu dari mereka semoga dapat menyembuhkan 9 api ketenangan. Ini, pria Parubaya di ruangan yang awalnya berada di tempat tidur menatap jalan Xiao Yi. Teman kecil itu benar-benar luar biasa, kamu benar-benar dapat memiliki benda langka seperti peri api. Jika itu masalahnya, maka nyawa lelaki tua ini akan diserahkan kepada teman kecilmu. Mari kita ucapkan selamat tinggal pada hidup dan mati, jangan khawatir, suara tegas datang dari rumah. Xiao Yan perlahan mendekati ruang samping, dan cahaya lembut samar keluar. Xiao Yan dengan lembut mendorong pintu ruang luar, ruang dalam memiliki cukup banyak ruang, di tengah, sebuah tempat tidur besar ditempatkan di dalamnya. Seorang pria Parubaya dengan wajah kering berbaring di atasnya. Di sekitar tempat tidur, beberapa pelayan sedang menunggu, sibuk dan sibuk. Mendengar suara pintu, mereka melemparkan pandangan mereka dan buru-buru berjalan ke bawah. Perlahan-lahan mendekati tempat tidur besar, Xiao Yan menyapu matanya di tempat tidur, dan menemukan bahwa wajah Yueyu samar-samar ditutupi dengan warna abu-abu hitam besar, dan ada sedikit kematian di wajah yang tenang. Ini benar-benar serius, kata Xiao Yan dengan suara rendah, melirik wajah pria Parubaya di mana dia hampir melangkah ke kuburan dengan setengah kakinya. Iya, racun api semacam ini yang dapat melahap kekuatan hidup. Saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik bintang 6 Dowdy tidak akan berani mengacaukannya dengan mudah. Ayah dapat bertahan selama bertahun-tahun, dan dia telah mencapai batasnya. Di belakangnya, Yueru juga menatap orang di depannya dengan sedih. Sambil menggelengkan kepalanya, dia segera berkata dengan hati-hati, Xiao Yan, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ayahku. Mata Yueru sedikit merah, dan suaranya tampak jauh serak. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar, aku akan mulai. Hati-hati jangan sampai ada yang menggangguku. Xiao Yan juga setuju, lalu berkata pada Yueru. Keadaan di depanku hanya bisa dihilangkan dengan membungkus api aneh ke dalam tubuh Yueyu dengan kekuatan jiwa. Jadi itu membutuhkan tempat yang tenang yang tidak akan diganggu oleh orang lain. Di samping, Yueru mengangguk sedikit bergerak.
Dia tahu betul bahwa sebagian besar alasan Xiao Yan akan membantunya adalah karena Presiden Asosiasi Alkemis, sepasang mata yang cerah menatap pria muda yang tinggi dan acuh tak acuh di sampingnya. Aku tidak punya cara lain, jadi aku hanya bisa mengikuti metode yang kamu katakan, senior. Gunakan kekuatan api dari roh api untuk memasuki tubuh, dan kemudian perlahan-lahan mengeluarkan racun api. Xiao Yan melihat dengan hati-hati dan gemetar, dia menggelengkan kepalanya, dengan tenang. Kalau begitu, bahayanya pasti besar, kan? Mendengar ini, Yueru berbisik dengan sedikit ragu. Kurang dari 50% kepastian. Di rumah yang sunyi, Yueru sepertinya berbicara dengan suara rendah, sesekali mengalihkan pandangannya ke dua orang di samping tempat tidur, dan seiring berjalannya waktu, melihat keringat menetes di wajah ayahnya dan urat biru di lengannya berdenyut, mata Yueru menunjukkan beberapa kecemasan dan kecemasan. Bukannya dia takut Xiao Yan akan meracuni ayahnya, hanya saja metode menghilangkan racun ini membuat De Yueru merasa tertekan. Ayahku telah terlalu menderita dalam mengurus keluarga ini, dan sekarang dia menderita rasa sakit yang begitu dalam, bagaimana mungkin Yueru tidak merasa tertekan? Wajah Xiao Yan masih tenang, jari-jari di punggung Yueyu sedikit bergetar, nyala api putih susu yang samar terus-menerus diselimuti oleh kekuatan jiwa, dan kemudian dengan hati-hati memasuki tubuh yang terakhir, secara bertahap menggunakan suhu tinggi untuk mengusir yang ada di tubuhnya, itu telah menyerang Nine Serenity Fire Poison, yang menempel di tulang. Api putih susu melilit tulang hitam, meskipun keduanya tampak dekat satu sama lain, jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ada celah yang sangat kecil di antara mereka. Suhu api yang berbeda terlalu mengerikan, jika itu bersentuhan langsung dengan tulang Yueyu, bahkan jika lawannya adalah Doudi yang kuat, dia pasti akan terluka parah atau bahkan mati dalam sekejap. Temperatur tinggi yang berapi-api menembus dari nyala api, dan kemudian perlahan-lahan memanggang tulang-tulang hitam legam itu. Saat api putih susu terus berasap, gumpalan kabut hitam diam-diam keluar dari tulang, dan sebelum melarikan diri, sekelompok api putih susu menukik, terbungkus, dan mengambil keuntungan dari suhu tinggi yang mengerikan untuk secara bertahap, racun kabut, yang bahkan Kaisar Dou kuat harus perlakukan dengan bermartabat, membara dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan api aneh untuk membakar kabut hitam, dia tidak menemukannya. Pada saat kabut hitam akan menguap, beberapa benda hitam yang tidak dapat dijelaskan ternyata perlahan-lahan bercampur dengan api putih susu, dan segera menjadi benar-benar sunyi. Menggunakan kekuatan yang kuat untuk menyingkirkan mereka. Seiring waktu berlalu dengan tenang, tulang hitam legam yang dibungkus dengan api putih susu Xiao Yan berangsur-angsur kembali ke warna normal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, seluruh tubuh di Yueyu basah oleh keringat, wajah parubaya itu tampak berusia puluhan tahun, terus-menerus berkedut, dan suara menghirup udara dingin keluar dari celah di antara gigi. Menyegarkan, sudah lama sekali aku tidak semenyegarkan ini, adik laki-laki itu benar-benar baik. Yueyu merasa bahwa 9 api ketenangan, yang telah bercokol di tubuhnya untuk waktu yang lama tanpa bergerak, benar-benar mundur, perlahan di depan api putih susu yang dikendalikan oleh Xiao Yan, rasanya ketakutan Jiuyu Huo datang dari hati. Peri api ini benar-benar kuat, Yueyu hanya ingin melihat Xiao Yan lebih dekat, tanpa diduga, Jiuyu Huo di tubuhnya semakin terjepit di satu tempat, dan tinjunya semakin mengepal, segera mati saat dia mencubit, urat biru berayun di lengannya, seperti ular kecil, dan suara Yueyu sedikit serak dan gemetar. Di belakangnya, dahi Xiao Yan juga dipenuhi keringat, begitu lama memanipulasi api aneh dan menggunakannya dengan tingkat presisi yang tinggi juga merupakan beban yang cukup besar pada kekuatan jiwanya. Selama pertempuran, kekuatan jiwanya tidak kembali normal, dan dia masih berjuang. Mendengar pertanyaan gemetar Yueyu, dia sedikit mengangguk. Dia berkata dengan lembut, jaga napasmu. Sekarang aku telah mengumpulkan 9 api terpencil pada satu titik, dan kamu selesai. Yueyu mendengar bahwa dia juga menggertakkan giginya dan mendorong ke depan, giginya membuat sedikit suara, dan banyak keringat jatuh di dahinya, jelas betapa menyakitkannya, jenis rasa sakit yang membakar sampai ke tulang. Puf-puf, Yueyu meludahkan beberapa suap darah hitam, dan darah itu memancarkan suhu yang menyengat, begitu dia mendarat di tanah, Xiao Yi dikelilingi oleh api putih susu. Nyaman, Yueyu mengetahui dari darah yang baru saja dia keluarkan,
bahwa Nine Serenity Fire yang bercokol di tubuhnya juga dikeluarkan dari tubuhnya pada saat ini. Ketika sinar terakhir api putih susu ditemukan ke dalam tubuh, Xiao Yan menghela nafas lega, menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata sambil tersenyum, 9 api dasar yang terpencil telah dihilangkan, dan mereka akan pulih, setelah beberapa hari pelatihan. Ayah, Yueru melihat bahwa wajah ayahnya telah mendapatkan kembali darah, dan dia tidak peduli dengan keberadaan Xiao Yan di ruangan ini, dia menabrak ayahnya yang baru saja lolos dari bahaya, dan langsung menangis, "Ayah, aku bilang kamu akan baik-baik saja, apakah menurutmu tidak apa-apa sekarang, Wo?" Hahaha, Yuer semuanya perempuan dan masih menangis, dan dia tidak takut dengan lelucon orang lain. Yueyu jelas sangat senang karena penyakit gelap yang baru saja dia sembuhkan selama bertahun-tahun. Dia tahu betul bahwa putrinya yang berharga ini tidak pernah mengkhawatirkan masalah ini selama bertahun-tahun. Yueyu memeluk putrinya dan membiarkannya menangis sebentar, lalu berkata, "Oke, jangan menangis, kamu tahu bahwa ayahku, Xiao Yan, kekuatan roh dan jiwa yang dihabiskan oleh Xiao Yan untuk menyembuhkanku tidak lebih lemah dariku. Kamu belum siap untuk membawanya? Apakah dia turun untuk beristirahat?" Yueru tidak menyadarinya sampai Xiao Yan sepertinya masih berada di ruangan ini, jadi dia baru saja melihatnya menangis di depan ayahnya. Kamu jelek, kamu jelek." Pada saat ini, wajah Yueru memerah dan dia ingin menemukan lubang untuk digali. "Ayo pergi, aku akan membawamu ke bawah untuk beristirahat. Ayah, kamu juga istirahat yang baik." Setelah berbicara, dia menatap ayahnya dengan galak dan berkata, menunjukkan bahwa dia juga pulih dari penyakit serius dan perlu istirahat yang baik, lalu membuka pintu dan membawa Xiao Yan keluar. Yueru sendiri telah mencapai usia untuk berbicara tentang pernikahan. Sebelumnya, karena cedera ayahnya, dia telah mencari seseorang yang bisa menyelamatkan ayahnya. Pria muda di depannya tidak hanya menyelamatkan ayahnya, tetapi dia juga seorang apoteker tingkat pertama, dan seorang kaisar petarung bintang 3. Pemuda seperti itu tidak hanya membuat De Yueru merasa seperti rusa, tetapi juga rekan-rekannya, sangat sedikit orang yang membuat Yueru tergoda. "Ini di sini, kamu dapat beristirahat di sini dengan baik, aku akan meneleponmu ketika waktunya makan malam, aku akan pergi dulu dan tidak mengganggu istirahatmu." Yueru membawa Xiao Yan ke ruangan yang luas dan berkata. Xiao Yan memandang Yueru Guliang yang perlahan menarik diri, dan juga merangkak ke tempat tidur dan tertidur. Bebannya terlalu besar beberapa hari ini, tubuh dan bahkan kekuatan jiwa perlu istirahat yang baik. Sinar matahari pagi pertama menyinari ruangan, Xiao Yan bangun dan meregangkan tubuh, dia beristirahat dengan baik tadi malam, dan dia seharusnya bisa mundur hari ini. Segera, dia berjalan keluar dari pintu dan menuju aula. "Patriark, tolong maafkan aku benar-benar tidak melakukan hal-hal ini, mereka semua diperintahkan oleh tetua ketiga. Ini benar-benar tidak adil." Seorang pria pendek berlutut di depan aula dan memohon belas kasihan Yueyu. "Penatua ketiga, apalagi yang harus kamu katakan? Saya mengaku bersalah." Orang tua yang dikenal sebagai tetua ketiga melihat bahwa buktinya kuat, tetapi dia tidak membantah karena dia juga tahu taktik gemuruh dari patriark di depannya. "Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit saya kambuh, dan kekuatan saya tidak sebaik sebelumnya. Berapa banyak hal baik yang telah Anda lakukan di belakang saya tidak akan tahu di masa depan. Sekarang saya telah menyingkirkan penyakit gelap, saatnya untuk merapikan keluarga ini." Setelah tubuh Yueyu selesai, aura kuat dari puncak bintang 5 Dou diterpancar seketika, dan semua orang di keluarga Hall tidak bisa membantu tetapi merasakan paksaan sedikit pun. "Kemari, kalahkan mereka dan tangani mereka sesuai dengan aturan klan." Yueyu juga menginstruksikan. "Itu benar-benar layak, kamu tidak bisa hidup karena dosamu sendiri." Beberapa orang di aula parlemen terus setuju dengan pendekatan patriark, menjaga hama keluarga seperti ini hanya akan mendiskreditkan keluarga. Teman kecil Xiao Yan sudah bangun, wajah Yueyu yang awalnya marah tiba-tiba menjadi penuh kasih ketika dia melihat Xiao Yan, dan tersenyum pada Xiao Yan, karena dia juga tahu bahwa putrinya sepertinya sedikit tidak nyaman dengan pria di depannya. Dengan emosi yang sama, sebagai seorang ayah, dia secara alami ingin membantunya. "Patriark benar-benar sopan. Setelah kemarin, saya memiliki beberapa tanda terobosan yang samar. Jadi saya datang ke sini kali ini untuk mengambil keuntungan dari ruang pelatihan di klan untuk mundur." Xiao Yan juga mengepalkan tinjunya ke arah Yueyu.
Apakah kamu akan membuat terobosan? Ini masalah? Tentu saja tidak ada masalah. Yue Yu jelas dalam suasana hati yang baik karena lukanya hampir sembuh, dan dia dalam suasana hati yang baik setelah membersihkan keluarga, dan tertawa keras. Menerobos adalah sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Jika itu masalahnya, belum terlambat, pergi sekarang, kata Xiao Yan. Yue, mengapa kamu masih berdiri di sana? Bawa teman kecil Xiao Yan untuk mundur. Yue Yu berkata kepada putrinya yang linglung, putrinya benar-benar nyata. Karena lukanya telah sembuh, Xiao Yan tidak hanya melihat ke arahnya, 6 dewa dan tidak ada tuan selain itu, mata akan terbang keluar. Apakah Anda takut orang lain tidak akan melihatnya? Hei, itu saja. Itu benar-benar gadis besar. Yue Yu menghela nafas dalam hatinya. Tapi dia mulut dan hati semua dari hati sukacita. Berjalan di jalan hantu, Xiao Yan melihat gaun putri di depannya, Fen Dai Yuna, yang jelas berpakaian seperti dia telah berpakaian dengan hati-hati. Yue Ru, yang memiliki ekspresi sedikit gugup di wajahnya, buru-buru bertanya, apakah Yue Guliang memikirkan sesuatu? Ini tidak terlalu mengkhawatirkan, aku juga sangat senang penyakit gelap ayahku sembuh, tapi... Yue Ru menjawab pertanyaan Xiao Yan dengan cara yang salah. Meskipun ayah saya mencerahkan saya untuk waktu yang lama tadi malam, cinta harus diperjuangkan sendiri. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda tidak mencoba sesuatu? Evaluasi ayah terhadap Xiao Yan juga sangat tinggi. Sekarang dia adalah Kaisar Do bintang 3 di usia muda, dan dia juga seorang alkemis tingkat pertama dari pangkat Kaisar. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik kecil dengan potensi seperti itu. Tapi yang dengan gadis Xiao Yan. Semakin Yue Ru memikirkannya, semakin terpesona dia, pipinya memerah dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Yan juga menatap Yue Ru dengan bingung. Sudah hampir sampai, tepat di depan, aku pergi menemui gadis yang bersamamu pagi ini, rupanya, kekuatan jiwanya habis, dan dia harus istirahat panjang sebelum bangun. Aku akan merawatnya dengan baik saat kamu berada dalam pengasingan untuk waktu yang lama, jadi kamu dapat yakin. Keduanya berjalan dengan tenang ke ujung jalan. Yue Ru buru-buru mengubah topik pembicaraan menjadi Xiao Yan untuk menyelesaikannya, rasa malu. Jika itu masalahnya, maka terima kasih kepada Yue Guliang. Xiao Yan melihat gerbang batu sederhana di luar jalan, perlahan membukanya di bawah bimbingan Yue Ru, dan segera melambai ke Yue Ru Guliang dan mengambil langkah besar, masuk. Hei, Xiao Yan, apakah gadis itu istrimu? Saat Xiao Yan melangkah masuk, Yue Ru jelas mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Xiao Yan, tidak heran Yue Ru menanyakan pertanyaan ini, dilihat dari penampilannya, mereka semua cocok, di surga. Apakah tidak ada kesempatan bagi saya untuk akhirnya bertemu dengan pria yang membuat hati saya bahagia? Melihat Xiao Yan yang perlahan memasuki gerbang batu untuk mengasingkan diri, Yue Ru juga mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Dia adalah adik perempuanku. Sebuah suara malas datang dari Simen. Xiao Yan berpikir bahwa dia sangat berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan ayahnya. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dipikirkan Yue Ru? Kakak, Simen Wei awalnya berencana untuk menyerah. Tetapi ketika Yue Ru mendengar jawaban Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bergerak di sudut matanya. Kemudian dia berkata dengan suara yang hanya bisa dia dengar, saya membuat keputusan di awal, selama saya bisa menyembuhkan ayah saya akan menikahi Anda. Bahkan jika saya masih muda, saya rela, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan bergantung padamu. Aku padamu, Xiao Yan, kamu tidak bisa lari. Terima kasih, Xiao Yan. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk meninggalkan jejaknya sedikit tergerak. Ayo, tidak ada seorang pun di ruang pelatihan yang diizinkan untuk mengganggu, dan urus gadis itu. Xiao Yan secara alami tidak tahu pikiran para wanita di luar Simen. Tugas yang paling mendesak adalah menyerap sumber jiwa yang tersimpan di alam jiwa, dan dia segera masuk melalui gerbang batu. Ruang pelatihan yang luas dengan beberapa tangga batu dan platform pelatihan muncul di depan mata Xiao Yan. Jelas, ruang pelatihan ini dibersihkan secara teratur oleh para pelayan, memberikan perasaan rapi kepada orang-orang. Setelah hati-hati memeriksa kamar batu ini, dia menempatkan segel pertempuran Qi di pintu masuk batu, dan berjalan untuk duduk bersila. Tidak heran Xiao Yan sangat berhati-hati. Meskipun dia menyelamatkan patriark keluarga Yue, lebih baik hati-hati memeriksa ruang pelatihan di retret ini, jika tidak, akan buruk jika ada kecelakaan di retret.
Pengalaman berkumpul di luar negeri. Tuan, apakah ini baik-baik saja sekarang? Xiao Yan berkata perlahan sambil mengelus cincin di jarinya setelah memeriksanya dengan cermat. Yah, itu benar, hati yang defensif adalah suatu keharusan. Raja Naga Emas melayang keluar dari ring dan berdiri di depan Xiao Yan. Oke, karena itu masalahnya, mari kita mulai. Pertama, lepaskan sumber jiwa yang kamu kumpulkan di alam jiwa, serap dan perbaiki, dan kemudian pelajari keterampilan bertarung. Raja Naga Emas membantu Xiao Yan untuk merencanakan, dan dia juga memiliki 2 gulungan lagi di tangannya. Xiao Yan juga mengangguk ketika mendengar itu, dan duduk dengan kaki disilangkan, mengerahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Sisi, kelompok cahaya putih bersih terus-menerus menyebar dari dahi Xiao Yan dan berkumpul di depan Xiao Yan. Meskipun sumber jiwa ini disimpan di ranah jiwanya oleh Xiao Yan, masih agak sulit untuk melepaskannya. Roh surga dan bumi, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, tampaknya kamu dan asal-usul jiwa ini juga cocok. Raja Naga Emas memandang kelompok cahaya jiwa yang tumbuh di depan Xiao Yan, dan juga senang. Setelah kelompok cahaya itu semua kental, Xiao Yan menatap kelompok cahaya jiwa yang berdiri di depannya, menghela nafas lega, dan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya. Dengan kontak ini, Xiao Yan bisa saya rasakan bahwa kekuatan sumber jiwa besar yang meliputi kelompok cahaya jiwa, kekuatan sumber jiwa yang sangat murni, membuat jiwa di antara kedua alisnya terasa sangat hangat. Sempurnakan dengan api yang berbeda. Suara Raja Naga Emas bergema di ruang batu, meskipun sumber jiwa ini adalah kekuatan paling murni, masih ada beberapa jiwa dengan emosi negatif, demikian kata Raja Naga Emas. Xiao Yi dipanggil, dan aliran api putih susu dengan suhu tinggi yang menakutkan mengelilingi kelompok cahaya jiwa, karena api iblis pembersih teratai memiliki efek ajaib dalam memurnikan kotoran di dunia. Pemurnian semacam ini berlangsung selama beberapa jam, yang menunjukkan kekuatan besar jiwa ini. Kemudian Xiao Yan perlahan-lahan menghilangkan apinya. Xiao Yi juga jelas menerima banyak manfaat, membuat Xiao Yi beristirahat. Semuanya sudah siap, melihat kelompok cahaya jiwa seperti kristal yang mengambang di depannya. Meskipun 10 kali lebih kecil dari sebelumnya, kekuatan paling murni yang terkandung di dalamnya hanya kuat atau lemah, dan ini perlahan mengendur. Dengan satu napas, sidik jari yang terampil bergerak, dan kekuatan jiwa di antara alis Xiao Yan melonjak, berubah menjadi sosok humanoid dengan penampilan yang sama dengan Xiao Yan. Pada saat yang sama, kekuatan isap mengalir ke arah kelompok cahaya jiwa yang melayang di udara di depan, dari saya. Dengan munculnya hisapan ini, kelompok cahaya jiwa juga sedikit bergetar, dan kemudian kekuatan sumber jiwa yang beberapa kali lebih murni dari sebelumnya menyebar darinya, dan akhirnya melilit jiwa Xiao Yan, di sepanjang mulut, hidung, dan pori-pori di sekujur tubuhnya terus menyatu. Karena semakin banyak sumber jiwa yang dihirup, permukaan jiwa Xiao Yan, lapisan seperti kristal aneh yang telah muncul di permukaan, terus tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Perubahan semacam ini berlangsung selama 20 hari dalam sekejap mata. Bum bum bum. Sinar terakhir dari cahaya jiwa yang tertanam di udara juga masuk ke mulut Xiao Yan pada saat ini. Di ruang batu yang tenang, melihat sekeliling, ada 2 Xiao Yan. Aura dan penampilan yang terpancar dari tubuh itu bisa mengetahui siapa sebenarnya Xiao Yan, karena aura mereka semua adalah bintang 3 Dodi. Tampilannya sama persis, tidak bisa menemukan perbedaan sedikit pun. Sukses. 20 hari berlalu dalam sekejap mata, dan ketika Xiao Yan membuka matanya dan melihat bahwa orang di depannya persis sama dengannya, dan bahkan kekuatan dan auranya sama, dia tidak tidak membantu tetapi berseru dengan gembira. Jiwa alam kaisar dibagi menjadi 4 tingkat, tingkat fana tingkat pemula, tingkat peri persepsi, tingkat suci transendensi, dan tingkat kesempurnaan. Kekuatan jiwa Anda sebelumnya seharusnya tetap berada di jiwa yang baru saja Anda masuki ke alam kaisar. Setelah penyerapan sumber jiwa kali ini, Anda telah mencapai tingkat fana alam kaisar, kata Raja Naga Emas perlahan dengan kepuasan yang nyata. Jangan meremehkan kekuatan jiwa fana Anda dari ranah kaisar. Dari sudut pandang kekuatan jiwa saja, bahkan seorang kaisar petarung bintang 5 hampir sama dengan Anda. Melangkah ke alam kaisar, kekuatan jiwa tingkat fana telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Raja Naga Emas memandang Xiao Yan yang sangat gembira di depannya. Seperti yang kamu tahu, ketika kamu melangkah ke alam kaisar,
kamu dapat menggunakan jiwamu untuk berubah dan membentuk untuk membantumu bertarung. Sebelumnya, karena kamu baru saja melangkah ke alam kaisar, kamu belum stabil, sekarang kamu berbeda, kamu sudah memiliki klon yang tidak kalah dengan kekuatanmu sendiri. Avatar ini diringkas oleh kekuatan jiwamu. Kekuatannya meningkat dengan peningkatanmu, tetapi kamu ingat bahwa klon ini diringkas oleh kekuatan jiwamu, dan keduanya makmur. Jika klon menderita cedera yang tak tertahankan atau tidak dapat disembuhkan, itu juga akan diumpankan kembali kepadamu, dan itu adalah banyak umpan balik geometris. Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan dengan serius. Sebelum tuannya mengatakannya, Xiao Yan kurang lebih menebaknya. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Xiao Yan juga memiliki rencana di hatinya, serangan kekuatan jiwa dan avatar ini harus dianggap sebagai, Anda melihat lebih dekat pada napas yang sudah Anda miliki. Raja Naga Emas menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yan juga bingung. Awalnya, Xiao Yan harus dianggap sebagai tahap awal Kaisar Dou Bintang 3, tetapi tiba-tiba, ia menyerap beberapa kekuatan jiwa paling murni dan secara tidak sengaja meningkatkan kekuatannya untuk mencapai puncak Kaisar Dou Bintang 3 awal. Hanya satu langkah lagi untuk memasuki panggung tengah Samsung Doudi. Anda harus tahu bahwa setiap promosi pembangkit tenaga listrik Doudi membutuhkan energi yang sangat besar, dan sumber jiwa paling murni ini dapat memungkinkan Xiao Yan untuk mencapai puncak tahap awal Doudi Bintang 3. Itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan. Hari-hari ini, kamu terus-menerus meningkatkan peringkat untuk menghadapi musuh, yang bukan beban kecil untukmu. Tetapi ada juga banyak keuntungan untuk bertarung. Sekarang masuk akal untuk serap kekuatan jiwa ini untuk meningkatkan kekuatanmu, kata Raja Jinlong. Apakah Dou di tengah semester hampir bintang 3? Xiao Yan juga dengan hati-hati merasakan Dou Qi di tubuh bagian bawahnya. Memang demikian, dan jalannya masih harus diambil selangkah demi selangkah. Hehe, Tuan, sekarang saya telah menyerap kekuatan jiwa saya, keterampilan bertarung yang Anda sebutkan juga harus diajarkan kepada saya. Xiao Yan tersenyum dan menatap dua gulungan di tangan Raja Naga Emas, karena dia sendiri, juga jelas bahwa ketika Anda datang ke benua Doudi ini di mana kekuatannya seperti awan, keterampilan Dou peringkat surgawi sudah kewalahan, dan setidaknya beberapa keterampilan yang menyelamatkan jiwa diperlukan. Meskipun Fenjue Anda sekarang adalah teknik budidaya tingkat tinggi, pasokan dan penyerapan Dou Qi tidak lemah, adapun ranah lapisan ke-6 Fenjue, Anda perlu menelan api suci untuk berevolusi. Apa yang Anda kurang sekarang adalah keterampilan Dou. Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiao Yan, dan mengguncang dua gulungan di tangannya. Karena kamu ingin belajar, maka aku akan menyerahkannya padamu. Xiao Yan memandang Raja Naga Emas yang melayang di langit dan masih memiliki gulungan, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Keterampilan bertarung abadi tingkat rendah.